Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ratu Olivia Zahira, Muhammad Dafa, dan Muhammad Alfareza Irawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan program penyusunan standar operasional prosedur atau SOP manajemen komunikasi krisis berbasis digital bagi Karang Taruna dan masyarakat. Belakang program ini adalah Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Saat terjadi bencana, informasi sering terlambat, tidak terkoordinasi dengan baik, dan masyarakat rentan menerima hoax. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi berupa SOP komunikasi krisis berbasis digital yang mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama, program ini menumbuhkan kepedulian kemanusiaan saat bencana. Sila kedua diwujudkan melalui penyebaran informasi yang benar dan bertanggung jawab. Sila ketiga tercermin dalam pembangunan solidaritas masyarakat, dan sila keempat diterapkan melalui koordinasi dan pengambilan keputusan bersama. Sedangkan sila kelima diwujudkan dengan akses informasi darurat yang merata bagi seluruh masyarakat maupun rakyat. Bisnis, program ini relevan karena berkaitan dengan manajemen organisasi, penyusunan SOP, manajemen komunikasi, koordinasi stakeholder, pengambilan keputusan, serta tata kelola organisasi. Dengan adanya SOP yang jelas, proses komunikasi saat krisis dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui sistem komunikasi krisis berbasis digital yang berkelanjutan. Adapun tujuan khususnya yaitu menyusun SOP komunikasi krisis, membentuk alur koordinasi darurat, menyediakan media penyebaran informasi, mengurangi penyebaran hoaks, dan meningkatkan respon masyarakat saat terjadi bencana. Baik, untuk slide selanjutnya, untuk bagian output program di sini kita memiliki output utama seperti SOP komunikasi krisis digital, lalu ada template broadcast darurat, ada struktur tim tanggapan darurat, lalu ada database warga digital, Google Form pendataan warga, QR code, video edukasi, dan dokumentasi implementasi. Ini mana output program ini itu berjumlah 8. Dan untuk slide selanjutnya yaitu alur SOP komunikasi krisis kami, itu terdapat 7 tahapan SOP, mulai dari deteksi informasi, verifikasi informasi, lalu ada aktivasi tim, penyebaran informasi, dan koordinasi stakeholder, serta monitoring situasi dan evaluasi pasca kejadian. Lalu untuk implementasi program di sini kegiatan lapangan terdapat dari 6 tahapan, yaitu pertama kita melakukan observasi kepada kebutuhan masyarakat, lalu yang kedua kita menyusun SOP kepada masyarakat, lalu yang ketiga kami membuat template informasi darurat agar tercapai dengan KPI yang kita jalanin untuk warga, lalu untuk keempat yaitu ada pembuatan database warga, lalu yang kelima ada sosialisasi penggunaan SOP, dan yang terakhir adalah simulasi komunikasi krisis. Lalu selanjutnya ada inovasi dan kreativitas. Di sini, inovasi yang kita kembangkan dalam program ini berupa SOP yang berbasis QR code, lalu ada database yang warga berbasis digital, lalu ada ketiga ada Google Form pendataan warga, lalu yang keempat ada template pesan darurat yang siap pakai, dan yang terakhir informasinya itu kita sebarkan lewat platform WhatsApp. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada aspek sustainability, yaitu penilaian yang terbesar. Di strategi ini kita melakukan program yang berjalan meskipun kelompok telah melaksanakan proyek tersebut. Karena di sustainability tools ini kita membagi menjadi 6 poin, yang mulai dari ada SOP digital, QR code SOP, database warga, lalu ada template broadcast, struktur tim darurat, dan yang terakhir ada Google Form pendataan. Dan untuk penanggung jawabnya di sini kami serahkan kepada Karang Taruna dan perwakilan warga di daerah sekitar tersebut. Oke, sekarang mari lihat kita perbandingan sebelum dan sesudah proyek ini diimplementasikan. Sebelumnya kita tidak memiliki SOP yang jelas sehingga koordinasi lambat dan resiko hoax saat krisis juga cukup tinggi. Dan sekarang dengan adanya sebuah SOP baru ini, masyarakat memiliki paduan taktis yang membuat koordinasi penanganan darurat menjadi lebih cepat, terstruktur, dan informasinya juga pasti terverifikasi. Nah, ini adalah salah satu dari ratusan respon positif langsung dari warga di lapangan. Ini yang telah kami rangkum beberapa, kami coba rangkum jadikan satu. Jadinya berdasarkan wawancara kami, masyarakat
intinya merasa terbantu karena alur informasinya saat darurat kini sangat mudah dipahami. Penggunaan QR code dinilai juga sangat praktis karena memudahkan mereka mengakses dokumen paduan secara instan kapan saja lewat ponsel mereka. Nah, tidak lupa juga kita kaitkan dengan program pemerintahan agar proyek ini menjadi kontribusi nyata terhadap SDGs Goals nomor 3, yaitu penanganan terkait perubahan iklim. Nah, fokus utama kami adalah membangun ketahanan dan kesiapan bencana di tingkat rukun warga melalui adaptasi teknologi digital dan penguatan kolaborasi para pemuda yang ada di wilayah tersebut. So, sebenarnya kesimpulan apa aja sih yang udah kita rangkum setelah kita menjalankan proyek yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini agar sesuai dengan SDGs yang goals ke-13. Jadi seintinya, pertama, pastinya nilai gotong royong Pancasila berhasil diwujudkan dalam sistem komunikasi bencana. Kedua, SOP digital ini terbukti bisa jadi solusi mandiri yang bakal nantinya sustainability berjangka panjang untuk kedepannya. Dan terakhir, seluruh database serta sistem yang telah kita bangun akan tetap aktif dan dapat digunakan terus oleh warga karena kami juga sudah memberikan akses tersebut untuk warga agar dapat mengelolanya sendiri. Dan terakhir, terima kasih atas perhatiannya dan kita juga mari teruskan kolaborasi demi mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana. Dan di bawah ini atau di samping atau di atas ada link berupa video. Itu adalah bukti dokumentasi perjalanan kami untuk mengimplementasikan proyek ini yang menjadi bagian dari penugasan besar Pancasila. Terima kasih. Silakan ditonton.